أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الرحمن إياك إن الشيطان يغربنا ويمرضنا ونوم Bismillahirrahmanirrahim. Iqtiradatun baik yang perlawanan atau bantahan maksudatun kang ditolak, bantahan yang tertolak. Pokok sekolah mendawa sapa badun setengah yo mu'taridun wong sing bantah iqtirat. Sapa badun setengah mu'taridun wong sing bantah. Hadza nekake hadza dawe. Hadza taiki warsul asjar. Nantepake warsul jaridan. Nantepake itu masalah papak kurma, nantepake pelepah kurma. Iku khusus bin Nabi lan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastadalla lan gawe dalil sapa ba'dhum dengan alasan ala adami masyru'iyyati wasil jaridi ngatasi ora den syariatake ing atase ora den syariatake nyelahake papah pelepah alal qabri ngatasi kubur. Tidak ada syariat meletakkan pelepah kurma di kubur. Karena itu kasus peristiwa Rasulullah menancapkan pelepah kurma supaya menjadi ringannya pemilik kubur dianggap sebagai khusus bin Nabi, hanya khusus untuk Nabi, tidak untuk umat. Bagi yang membantah dengan alasan biumurin sebab pira-pira perkara. Dengan alasan beberapa hal. Sanari dua kang bakal nekake kita ing umur. Biha ing dalam bima ing dalam gawuh batu sause iki jauh. Minhai mesnasake umur di antara hal yang menopang bahwa ini adalah khusus Nabi. Alasan bagi yang menolak annahu satune kelakuan iku layu rafu radi werui tidak dikenal apa ngono watul jarid nyelahake pelepah kurma ora dikenal an ahadin saking wong suci minal khulafa'ir rasyidin saking khulafa'ir rasyidin. Tidak ada yang melakukan hal itu. Kalau alasannya kalau melakukan berarti kalau Nabi kalau itu disyariatkan berarti tentu mereka lebih mengamalkan dibanding orang setelahnya. Wa madhi hadis sabatakan tetep pemaan gure jada saking gure jan.
Wa mati hadis sabatakan pepemaan Buraidah dasan Buraidah iku laisa ora ana apa ora ana bi hujjatin hujjah. Hadis yang disampaikan oleh Buraidah bukan suatu hujjah argumen di anak terontak oleh Buraidah laki. Ing farajakum dewi ini sebab Buraidah dewi ini bijarika kelawan hormat. Artinya tidak ada hadis lain yang seperti hadisnya Buraidah. Min hal yang ketengah umur di antara hal-hal yang mendukung tidak disyariatkannya wadul jaridah. Anna hadza sak temene wadul jarid wadul jaridah nyelehake pelepah hormat iku min umina umuri setengah saing perkara al-maghibati kang samar. Lawa wadul jarid ditanyo nyelehake pelepah hormat apa hormat iku yastazimu netepake apa wadul jarid al-hukmai hukum bi annahu kan satane mayit iku yo azabu den siksa sapa mayit fi kubri dalam kubur mayit. Nabi lagi bapak kurma kuwi soalnya sing jero kubur mayitnya lagi disiksa. Nek wis disyaratake berarti seakan-akan menetapkan bahwa mayit itu mesti disiksa. Tahu bahwa mayit itu disiksa, padahal itu termasuk umur maghibah, hal yang samar. Wong kan tak ngerti, misalnya Nabi kerso, tapi orang lain kan tidak tahu. Tidak bisa menetapkan semua orang mesti disiksa. Alasannya sing nolak. Memindah itu setengah saking umur. Anak Nabi saking kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku lam yaf'al huwa soranin dai sapa nabi ing waqtul jari. Lam yaf'al soranin dai sapa nabi ing nyelehake pelepah kurma niku fi kulli kuburi dalam saben-saben kubur. Tidak semua kubur diberi itu oleh nabi bal fa'alahu balik nglakoni nindai sapa nabi ing waqtul jari nyelehake pelepah kurma oleh nindai nabi marotan kelawan saambalan hanya sekali. Padahal mau nuduhake apa lam yaf'alhu atau adamu fitihi. Tidak, Nabi tidak mengerjakan di semua kuburan. Hal itu menunjukkan dalla ala annahu satuna adamu fitihi dan lam yaf'alhu. Qal annahu itu khusus bidainikal qabraini kelawan mengkono karo-karone mengkono karone kubur loro. Bidai nikal kubur dan mengkono kubur loro. Jadi itu hanya khusus untuk dua kuburan itu. Yang lainnya tidak berlaku. Wa annahu lan sakjane waqtul jadid iku laisa ora waqtul jadid ora iku masyru'an den syariatake. Wal jawab jawab ale awis saking kang kawitan. Jawab untuk bantahan yang pertama bahwa hal itu tidak dikenal karena tidak dijalankan oleh ulama rasyidin. Anal jumhura jawab anal awali saking kawitan iku anal jumhura satemene jumhur akeh kebanyakan. Inal ulama saking para ulama iku ala annal khususiyata. Pertama kalau dianggap itu khusus hanya untuk Nabi, bukan untuk umat. Jumhur ulama mengatakan bahwa ala annal khususiyata. Aidatu annal khususiyata.
berpendapat. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat ala anal khususiyata yang enggak punya khususiyah, kekhususan itu latah butuh ora tetep apa khususiyah illa bidalilin kejebuk lan dalil. Tapi dianggap perbuatan itu sebagai khusus untuk Nabi. Kamu mengatakan khusus itu harus ada dalilnya. Jawabannya Imam Syed Muhammad. Latah butuh illa bidalil, ora tetep apa ngono khususiyah illa bidalil ini kejebakan dalil. Wala dalilah hal orang dalil itu wujud. Nyatanya dalam hal itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus Nabi. Berarti ya tidak hanya untuk Nabi. Wala dausba Ibnu Abdul Bari. Wala dausba Ibnu Abdul Bari. Nama ulama juga ada Ibnu Abdul Bari. Mu'allikun khali nak lekasi gantung-gantung sapa Ibnu Abdul Bar ala hadisi Ummi Salamah indal ing atase gantung-gantung to gandeng-gandeng ala hadisi Ummi Salamah ing hadisi Ummi Salamah bil qiblati ing dalam bil qiblati ing dalam masalah ngambung mencium liso ini ketuwe wong kang poso. ala akhbartiha akhbirtiha ana tembok yo ala wa tahdits mal ala ni tahdits mbok yo ngabari to nyeritani sira wadon ing Salamah ha ing wadon sing dimaksud Allah alamin. Ana mbok yo nyeritani sira wadon yo ing wadon sapa dimaksud. Mbok yo mau kandhani kae. Yen ani satune ingsun ku afalu agawe ingsun dalika ing kono kublah. Mencium istrinya ketika bulan Ramadan bagi orang yang puasa. Ini liso ini bagi orang yang puasa. Qala dawu sapa Ibnu Abdul Bar. Fihi dalam hadis jawaki fi dalam hadis yang anafi la Rasulillahi sak temene tindakane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullarus kabeh fi'lu iku yahsunu bagus. Apa atasi asli dalam manut derek manut bihi kelawan mengkono fi'lu Rasulillah. Bihi dalam mengkono itu fi'luhu kulihi fi'luhu kulihi tindakane kanjeng Nabi kabeh ala kulli halin ing atase saben tingkah illa ayyuh biro kejaba yen to ngabari to aweh weruh illa ayyuh biro kejaba yen to aweh weruh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aweh weruh yen ana satune nabi iku lagu atau anak usah temen itu tingkah atau penggawe pilu anak usah temen penggawe atau pilu itu lahu keduwe Nabi khosotan kali tertentu kecuali Nabi menyatakan ini hanya khusus untuk saya. Nah, itu dalil yang menolak. Tapi kalau Nabi tidak jauh begitu ya artinya juga untuk umat
Au yang tiku tawa dawa Quran atau orang menjelaskan bidzalika karena kono khususiyah. Wa illa lamun ora ayuh biro. Wa illa lamun ora ayuh biro, kalau Allah Rasulullah tidak mengabari bahwa itu hanya khusus beliau, dan Al-Quran juga tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk beliau, maka fal ibtida'u mongko te manut bilangannya kelawanna. Fal ibtida'u mongko manut bilan fi'lun nabi, penggaweane atau tindakan nabi. Akal ahwali dalam luwih sithik-sithike berapa tingkai kanjeng Nabi. Akal ahwali dalam luwih sithik-sithike berapa tingkai Nabi. Iku ayakuna yen ana apa tidak. Iku ayakuna yen ana apa tidak manut iku manduban sunnah. Disunahke ilahi maring Kristus. Seminimal mungkin apapun tindakan Nabi, maka mengikutinya adalah merupakan sunnah. Walaupun sekedar apa. Wamin ahli ilmi lan salah satu ilmu. Wamin ahli ilmi lan salah satu ahli ilmu man utawi ulama. Ahli ilmu ro'a kang yakini, yang berpendapat yakini ro'a anna jami'a afalihi, anna jami'a afali sakin sekabeh berapa tindakan kanjeng Nabi, semua tindakan Nabi itu wajib diiktidai, wajib manut biha kelawan afal, biha kelawan afal. Kaudu bi awamirihi kaya wajibe pira-pira perintah Nabi, kaya wajibe pira-pira perintah Nabi. Perintah jelas, al-amru ya dulu alam, perintah itu selama tidak ada perintah yang membelokkan dari kewajiban, makna perintah yang wajib, makna larangan yang haram. Qala dawu sapa man min ahli ilmi tadi. Wa dalilu dalil ala anna af'alahu nyata sak temene berapa tindakan Nabi. Ala anna af'alahu sak temene berapa tindakan Nabi kulahas kabeh. Kulahas kabeh af'al iku ya sunu bagus. Iku ya sunu bagus apa atasi. Atasi maksudnya tasawwur. Merti sabar, maksudnya manut dengan manut Nabi, ikut yang Nabi mengikuti Nabi. Ya sebenarnya itu bagus apa atasi manut bihi Nabi biha dalam afal, dalam beberapa tindakan Nabi. Dalile iku qaulullah dawi Allah Ta'ala azza wa jalla Allah wa jalla Allah. Dawi Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana yang kita menurut Allah iku lakum fi Rasulillah dan Rasulillah. Ono apa uswatun panutan hasanatun kang bagus. Ayatan Rasulullah ing akhir ayat. Maka bahasa mengikuti ayat, mengikuti dawi alal itlaqi. Iku ya khabar. Iku ala itlaqi tetapi itu nuduhake tetapi ngatasi dilalah mutlak. Apapun, makanya semua tindakan Nabi ya, patut ya harus bahkan wajib itu kan wajib kaitu wujud wajib tidak wajib diikuti. Illa yakuma kejaba angin yen to jumeneng aja maksudnya. Op ada dalil ketika ada ono dalil jumeneng maksudnya ono op ada dalil ala khususi syai'in ing atase khususe suci-suci
minhu saking fi'lun nabi indahnya, kecuali ada kekhususan bahwa ini hanya untuk nabi, maka saya juga wajib apa taslimu manut lahu maring kanjeng Nabi. Wa illa lamun ora ila ayakuma. Ayat ila ayakuma kejaba yen tok ana dalil iki nek ora dalil. Maksud kejaba nek ana dalil iki nek ora ana dalil maksud wa illa lamun ora ayakuma. Lamun ora ana dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan bagi Nabi ya fala ya juzu. Fala ya juzu mengkora menapa ittia'ul khususi ngaku-ngaku to ngarani khusus. Ngaku-ngaku to ngarani khusus alaihi yang saya katakan Nabi bisa dalam diwiji biwajhin kan dalam dine jalan doklan siji jalan iki cara minalu di sing pira-pira jalan pira-pira cara. Tidak ada dengan cara apapun untuk menganggap bahwa itu khusus saja untuk Nabi. Illa bidalilin kesebutan dalil mujma'in kang den sepakati den mufakati apa alaihi dalil. Wa illa lamun ora illa bidalilin dari al dalil. Bima ing dalam perkara bana kang pertelo. Oh, ini atau mana ini? Atau sila bidalil ini. Wa illa lamun ora layak juzu iddi'al khususi, orang tidak boleh menganggap atau ngaku itu khusus untuk Nabi dengan alasan apapun, dengan jalan-jalan apapun kecuali dengan dalil yang mujma' alaih yang disepakati. Dan wa illa bima lan angin ing dalam perkara bana kang pertelo bihi kelawan Nabi apa khusus mas, atau bahwa di situ jelas ada keterangan tentang kekhususan itu untuk Nabi. Kekhususan amal itu meletakkan pelepah hormat itu hanya untuk khusus Nabi. Nek ana keterangan itu baru. Baik keterangan itu fil Quran dalam Quran al-sunnah atau sunnah asal dijadikan tetap awil isma itu isma. Di anahu krosak Allah itu kot amarona teman perintah sama Allah yang kita. Karena Allah telah memerintahkan kita ditibai dengan manut dari Nabi. Maka ketika Nabi tidak menjelaskan hanya khusus untuk beliau, tidak ada dari Quran hadis yang menerangkan tentang khusus beliau ya. Berarti itu bisa diikuti. Wa ta'asi alma bitibai wa ta'asi lan semanut bihi Nabi wal iktisa betul. Itu semanut bi af'alihi dan biro-biro tindakan Nabi. Wa ghairu jaizinan iku ora menang. Alaihi kata Nabi ayu khassa. Ayu khassa tayin to den khususake. Ayu khosau tayin tadin khusus saka pasan wiji-wijine payas itu mengkomendal kepada Nabi li umati kecil umat kanjeng Nabi an saking syekh.
dan tidak boleh dan tidak mungkin sesuatu yang dikhususkan kepada Nabi kok Nabi diam tidak menjelaskan pada umat itu tidak mungkin. Baik itu mau komen dari Nabi umat kedua umat dari Nabi angin saking syekh bahwa terukuran ninggal Nabi ninggal bayanang yang keterangan syekh bayanang keterangan syekh lah kedua umat. Tidak mungkin Nabi membiarkan sesuatu yang mestinya dijalankan umat itu tidak dijelaskan. Wa iya halit umat iku makmuratun. Wa iya halit umat iku makmuratun dan perintah ditibai kelan manut kanjeng Nabi. Ada utai keterangan pokoknya jahit. Iku mah perkara keterangan layar dulu kang ora layar dulu kang ora nyono ing ma sapa dulu bin wong kang duwe ati. Muslim kang tunduk atau bin Nabi dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ikhtisar lan ringkas. Wa amal jawaban untuk jawaban alisani saking itiraf saking bantahan yang kedua. Dijawab bi ayu qala tentang tidak dikenal pada masa Khulafaur Rasyidin. Biayu kola di kerana itu udah jawaban yang kedua itu biayu kola lain itu diucapkan opo anna guna ka umuran kasir anna guna kasarnya dalam kono-kono panggonan kono-kono zaman ini Khulafaur Rasyidin umuran ono berapa perkara kasir tentang akeh lalu rohku ka ora dikenal apa umur alil Khulafaur Rasyidin saking Khulafaur Rasyidin. Wat fa'alah kan teman ngelakoni ing umur sapa anasu para manusa mimbadi saking sause Khulafaur Rasyidin. Kalau dikatakan bahwa meletakkan pelepah kurma itu tidak dikenal pada zaman Khulafaur Rasyidin, dijawab banyak hal-hal yang tidak dikenal dari Khulafaur Rasyidin tapi oleh orang-orang dijalankan. Dan ketiadaannya itu bukan menunjukkan bahwa itu tidak boleh digunakan, tidak digunakan. Nyatanya banyak hal-hal yang tidak dijalani, tidak ditemui pada zaman Rasulullah dijalankan oleh orang-orang setelah mereka. Minha itu sengaja ke umur diantaranya. Ta'adudul Jum'ah tapi wilangane berapa Jum'ah. Ilbadi dalam negara, dalam kampung, al-wahidi yang suci. Dalam satu kampung ada beberapa Jumat yang dilakukan oleh orang-orang. Kecuali kalau di mazhab Syafi'i yang kuat ya hanya tidak menggunakan ini. Kemudian lain bisa jadi menggunakan mazhab pakai. Wa sholatal idaini lan sholat lorone Idul Fitri dalam hak. Oleh sholat di Sahra'i dalam orang lapangan. Pokoknya di jalan-jalan Sahra. Summa intaloka Summa inna tarkal khulafa'i tarkal. Summa inna tarka taroka ya apa. Intal qala meninggal sapa al khulafa. Meninggal
meninggali harga maringki amr maringki perkara hal yang berkaitan itu. Kalau pola tidak mengerjakan itu inama huwa angin peseri utami tarokal khulafa atau tarkal khulafa nanti maksudnya. Iku inama huwa misalnya tarkul khulafa meninggalkannya para khulafa Rasyidin tidak menjalankan bagaimana yang dijalankan Nabi kaitannya dengan meletakkan beberapa format. Inama huwa misalnya tarkul khulafa iku ada mudalilin dudu dalil. Nabi itu dulu tidak mencontohkan ada tidak dalilnya Nabi mata-mata aku ini pantun ini tidak ada berarti tidak adanya sesuatu yang tidak ada sesuatu yang dijalankan Nabi bukan berarti itu merupakan dalil bahwa tidak bolehnya. Bukanlah yang ada dalil itu dalil. Wa kama annahu lan kaya oleh sedene kelakuan iku la yu'rafu. Wa kama annahu lan kaya oleh sedene kelakuan iku la yu'rafu ora dikenal anhum saking khulafaur rasyidin apa fi'luhum tindakane atau nindai hadal amr atau nindai ngelakoni perkara meletakkan perkara. Wa kama annahu la yurafu anhum apa fi'luhum nindai amr hadal amr kadzalika hale kaya mungkono kadzalika hale kaya mungkono tarkuhum oleh ninggalake khulafa Rasyidin. Oleh orang lakoni khulafa Rasyidin bukan berarti itu dalil tidak bolehnya. Demikian pula tidak meninggalkannya atau tidak menjalankannya khulafa Rasyidin. Kadzalika kaya tarkuhu lam yasbut ora tetep anhum saking khulafa Rasyidin apa andahi nyegaan saking fi'lu saking penggawe berpo nyelahake bapak tidak menjalankannya mereka juga berarti bukan merupakan larangan bahwa itu tidak boleh. Awil qaulu tawa dawuh keterangan ucapan pendapat bi ana rasa temene watul jari nyelahake propaganda itu khusus binatikan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wale terus lagi apa istilah nama yang jadi tuntut dibacakan tuntutan dia dituntut ini berkata gede ini dituntut masih apa sih pra-peradilan jangan korupsi gitu. Nah bukti korupsinya seperti sumber-sumbernya di genting ini kalau saya gini pengarahnya korupsi sumbernya di wamang kolu yang misalkan uang gajinya sampai ini sekian bulan kok naiknya kok 1000% ini tinggi. Kalau duitnya kok malah muda kok 1000%, padahal gajimu sakmono. Nah, pintar-pintar aja gitu. Karena kulit wong liya tidure pas yang ono pembantune berarti kayak di sana. Nanti pindah barangkan kalau lagi bentuk jatuh uang
Wa ma qaulu badi manapun ta ucapane setengah ulama. Namanya yang menentang, menolak, membantah. Ucapan yang bi'anna Buraidah lan sakne Buraidah iku farada dhewe hanya menyen sendirian. Bidzalika kan mengkono waktu jaridah. Buraidah itu masuk sahabi. Jadi ketika tahu bahwa Nabi melakukan itu, dia kemudian wasiat untuk diperlakukan seperti itu. Wah, aku mati salahanmu selepas kurung. Jabianlah boleh infarajan dewi ini bidalkan dengan baru jarita. Sing melu kamu boleh dah tak liane kan tak do melu, ora do mlaku ngono. Alasane sing nolak. Alasane bantah. Maka faqatun ama qaluhu qaul badi iku faqatun mongko pendapat itu salah. Fakat sahabatan mungkin teman tetap apa hadis waktu jari nyelehane pelepah korma. Aidon halimale an ghairi saking liyane Buraidah. Sayyid Muhammad biasa. Olah dan al-Hafidh Imam Suyuti. Jawa kira riwayatake sebagai Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir fi tarihi dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir min hadis Hammad bin Salamah saking hadis Hammad bin Salamah anggota dari kota ada rupanya hadis Anna Abu Barzah saking Abu Barzah Anna Abu Barzah sampai Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Abu Barzah ana iku yuhaddisu beritani atau nyeritake sapa Abu Barzah nyeritake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku maro liwat sapa Nabi ala qabri min kubur. Maro liwat sapa Nabi ala qabri min kubur wa sahibu halate wong kang duweni kubur ada penghuninya. Iku yo azabu lagi den siksa sapa sahib. Wa qadha mongko ngalap Nabi jari datan ing papahkur. Papahkur fa borosah. Mongko nancepake sapa Nabi ing jarida. Bahwa kamu pernah cepake nancepake sapa Nabi ing jarida fil qabri dalam kubur. Mongko dawuh sapa Nabi asa ayat anjur fahanhu. Asa menawa harapan menawa yen to den endengake ajur fahim dan ayat dan endengake sopanhu mayit. Madamat selagi langgeng atau lagi tetap apa jaridah iku rotbatan teles selama pelepah ini masih basah. Semoga menawa artinya semoga. Olah dos Muhammad rawine Muhammad bin Salamah. Dawake wakana ana sebab Abu Barzah. Wakana sebab Abu Barzah sahabi. Yusiku wasiat sebab Abu Barzah. Yusiku wasiat sebab Abu Barzah wasiat idamut tu nalikane mati ingsun atau mitu atau mutu. Pas fadhu moko nyelehno sira kabeh fi qabri dalam kubur ingsun jari data ini ing pelepah kurma. Jadi data ini papah kurma loro. Kalau saat besok mati perlakukan seperti yang pernah dijalankan Nabi. Letakkan 2 pelepah kurma di atas kubur al-hadisah. Maka fahadha mongko tawiki jauh wasiat Yusi
Iku ya dulu nuduhake pada ala anna Abu Barzata saknyata satuna Abu Barzah. Ala anna Abu Barzata satuna Abu Barzah aidon halimane iku pahima paham sapa Abu Barzah mimpi Nabi saking tindakan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham masyru'iyata wad'il jaridi ing den syariat kene nyelehake pelepah kurma. Alal kubri diselehake ing kubur. Wa anna Buraidah lan takne Buraidah ulam yang farid orang dewi di sapa Buraidah. Bihada kan iki wad'ul jarid nyelehake pelepah kurma. Nyatanya ada rawi lain. Tidak hanya Buraidah tapi juga dari Abi Barzah. Wa ma qaulu ba'dihi manapun dawuh setengah ulama. Ada pendapat sebagian ulama dari mereka yang membantah. Bantahan inna hadza satene iki nyelahake pelepah kurma. Inna hadza satene iki siksaan atau din siksaan itu, din siksaan sahibul qabri. Itu waktu jadidah sing ngentengake siksaan kubur katanya. Iku minal umuri setengah saking berapa perkara al-maghibati kang samar. Itu hal yang tidak jelas yang samar. Karena orang tidak tahu, Nabi tahu, tapi orang lain tidak tahu. La wawadul jaridi utawi wawadul jaridi halitanya lagi pelepah kurma itu ya stazimu amrih netepake apa wawadul jarid netepake al-hukma hukum. Di annahu kan sak temene sahibul qabri lan sak wong kang duweni kubur utawa wong kang manggon kubur iku doa adabu lagi den siksa sapa sahib. Palesa mungkorano sapa wong iku bimujud di wong kang nemen-nemen itu wong kang bener film masuk itu dalam itu. Alasan yang menolak bahwa hal itu harus urusan macam bukan hal-hal yang gaib, yang tidak jelas secara akal. Sedangkan meletakkan pelepah kurma akan memberi dampak adanya hukum bahwa yang disiksa orang yang dikubur itu bukanlah termasuk bi'annahu ada bahwa menetapkan hukum bahwa yang punya kubur sedang disiksa. Maka pakar tak aku bangun teman menurut burin menyertakan atau mengikuti menurut burin sebab al-Hafidh Ibnu Hajar al-Qadiyah ing Qadiyah dikorihi maring dawuh Qadiyah rupane dawuh Allah langilati Allah langilati sapa ngono Qadiyah gharzahuma ing nancepake jari dadaine pelepah kurma loro ala kubri ing atase kubur ngelati bi amrin kan perkara maghibin kang samar. Wa dewi amrin maghib sesuatu yang samar yang terjadi. Kalau dewi Nabi la yu'adzabani yakti den siksa karo. Oleh bintan cepake bapak korban kan krana ben diringan keseksane, padahal kan tidak jelas. Tahu Nabi tahu tapi orang kan tidak tahu. Pakola mau tahu apa? Oh dia.
Jawi layar jamu ora tetep mingkonina saking anane kita. Layar jamu ora tetep mingkonina saking anane kita iku ana alamu ora ngerti kita. Lan alamu ora ngerti kita ayu adzab wa tatin siksa. Ayu adzab wa tatin siksa sapa mengkono sahibul qabri sapa wong sing mangun kubur. Amla ora laya zamu min qawlina la na'lamu ayu adzabu amla. Netepake ora netepake annata sababa yento annata sababa yen to nglakoni sebab kita lahu maring mayit utawa kedue mayit bi amrin dalam perkara laya zamura tetap mingkolina saking anak kita iku lana alamu ayu azabu ora amla. Kita tidak tahu bahwa dia disiksa atau tidak. Yang Nabi tahu tapi kita tidak tahu. Nah, ketidaktahuan itu tidak berarti menetapkan annata sababa yento gawe sebab kita. Nglakoni sebab kita lahu kedue gawe sebab kita lahu mayit bi amrin ing dalem perkarane bi amrin dalam perkara apa sing sarwane yo khofahu kang den entengake sapa sahibul qabri al adzaba ing siksa. Ketidaktahuan kita tentang dia disiksa atau tidak itu tidak berarti menetapkan bahwa kita menjadi sebab hal itu. Allah udiba Allah diba ing yen to lamun den siksa sapa mayit. Allah diba ing yen to lamun den siksa sapa mayit. Kamala yang na'u kaya oleh ora nyegah. Kamala yang na'u kaya oleh ora nyegah apa kaununa anane kita iku lan nadri ora ngerti kita. Ora ngerti arufima ana den rahmati sapa mayit amla utawa ora nyegah Allah nadwa ing yen to ora kena ndonga sapa kita. Apa ora kena ndongake sapa kita lan maring mayit bi rahmatika rahmat. Makanya ketidaktahuan kita mayit itu disiksa atau tidak. Kok nyalahke pelepah kurma, mau ngerti nek sing mayit itu disiksa ora. Ora artinya berarti orang bukan tidak disyariatkan. Dijawab
ketidaktahuan kita bukan berarti menetapkan tidak bolehnya meletakkan itu. Sama halnya ketika kita tidak tahu bahwa yang mayit itu di dalam kubur dapat rahmat dari Allah atau tidak. Bukan berarti kita dilarang memintakan rahmat. Kowe kok ngerti nak dhek ora dirahmati saiki njaluk rahmat ya padha wae. Artinya bukan alasan bahwa ketidaktahuan sesuatu yang samar itu bukan berarti merupakan larangan atau merupakan alasan untuk tidak bolehnya mengerjakan 40 jari ini. Wa mahdija juga dimanapun tadi gawe hujjah atau gawe alasan setengah ulama. Bi adami masyru'iyatikan ora den syariat kini watul jari. Tidak disyariatkannya meletakkan pelepah kurma. Ketika mereka menggunakan alasan itu untuk menolak. Di anna Nabi kalau saat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku lam yaqalhu seorang nindai orang lakoni sapa Nabi hu ing watul jarid ing nyelahake pelepah kurma fi kulli kubur dalam sekabeh kubur. Nyatanya Nabi hanya kuburan itu saja, yang lainnya tidak. Jadi yang menolak. Maka Fahadi mengutip hujjah. Pendapat ini, argumentasi ini adzan halimaliku hujjatun hujjah marjudatun kang den tolak. Wa muta'aqqabatun lan kang den nut bureni jawaban. Wa muta'aqqabatun kang den nut bureni disertai jawabannya. Bi annahu kan satu kelakuan. Biana ulang satu kelakuan yang lam yatbut ora tetap lam yatbut ora tetap anu saking kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ora tetap yen ana satu kanjeng Nabi ku salat sapa kanjeng Nabi inda qabri kulliman ing dalam sandingi kuburi saben-saben wong dufina kang den pendem sapa man. Nabi pernah sholat di kubur seseorang. Misalkan orang menangi sholat masjid, takziah ternyata sudah ada kasep, mesti itu kuburan mayitnya. Itu kan kita boleh sholat di kuburan sana. Namun sandalnya sudah tinggu, sandalnya didai. Karena kalau dipakai sama dengan apa? Sama dengan pakaian. Sandal itu kalau dipakai celopet tinggu itu berarti pada kalau pakaian. Kalau pakaian betul kan memakai sesuatu. Padahal sandal itu nanti di bawahnya dianggap saja najis atau tempat yang najis. Karena ukuran kan galian-galian kan bekas-bekas bangkai. Mungkin mayat-mayat yang terdahulu. Maka cara dijai sandalnya. Sandalnya resik, duri dijai. Sehingga kalau ngidai sandal hukumnya bukan pakaian, tapi alas. Padahal sajadah. Sajadah itu hukumnya bukan seperti pakaian. Kalau pakaian itu ada sedikit kena najis, tidak boleh dipakai. Tapi kalau sajadah, misalkan kita sore kalau kotoran telai ayam tapi segaring ya. Nah teles kan merusap, enggak. Segaring misalkan, terus saya lain saja. Kita sholat di atasnya boleh. Waduh kalau kita ini sore toilet sapi tank, terus dulu dicor atau pasang keramik. Kita sholat di atas keramik kan tidak apa-apa. Belum sore kan sapi tank, sapi tank kan sore itu keramik itu asal keramiknya itu suci, itu jadi alas bukan sesuatu yang kita pakai. Ya bentuknya misalkan sajadah kan bentuknya kayak pakaian, hukumnya pada kalau keramik. Ini tidak apa-apa. Misalkan sholat, bahkan termasuk kita sholat, Allahu Akbar tengah-tengah sholat kok sajadah kita ada telek tiba manuk coklat. Asal yang kita pakai sajadah itu yang dipakai kan yang diinjak, yang terkena sentuhan bagian badan kita, semua itu yang namanya alas sholat kita.
yang tidak tersentuh, yang tidak tersentuh pakaian kita atau badan kita itu bukan alas kita. Artinya apa? Umpama telek, nah ketika sujud kita tidak kesentuh setelah itu tidak apa-apa. Kita sholat dengan sholat ada tiba-tiba kotoran jatuh. Asal ketika kita sujud, gerakan kita selama sholat tidak menyentuh itu tidak apa-apa. Walaupun di dalam sajadah, sajadah kan, sajadah hukumnya hukum alas, bukan pakaian. Tapi kalau pakaian, walaupun kamu di sarungmu misalkan panjang, ya, jubah, lewer, jubah, mau hanyaran, jubahnya lewer, yang paling ujung itu misalkan kena najis, ya hukumnya sama dengan memakai najis karena itu berhubungan dengan yang kita pakai. Tapi sajadah kan bukan yang kita pakai, alas itu nama alas, bukan pakaian. Ini bodoh. Jadi sholat di kuburan itu kan wae, tapi sikil kudu ngidai sandale, ojo tinggu. Sandal pakai selop gitu ya, jangan dimasukkan, didai. Asal sandalnya duri pesik suci ya, dan bagian bawah itu tidak dihukumi. Bagian bawah ini sore kan nyetrum terus kalau sudah nyetrum itu hukumnya toro-toro fikih. Maka Nabi dulu pernah menjalankan sholat sekali dalam di kubur, tapi nyatanya itu dibuat syariat walaupun pernah hanya sekali. Annahu sholat indal qabri, wa Nabi pernah sholat di sisi kubur. Tapi Nabi tidak menjalankan hal itu. Indah qabri kuliman, annahu sholat indah qabri kuliman, dalam sandingi kuburi saben wong dubina kanten penem sapa man. Tidak semua yang dikubur Nabi kan sholat, walaupun hanya satu kali. Kampung kabeh sholat kabeh karo kanjeng Nabi ning kuburan ya ndak. Walam yusolli kalau orang sholat seperti Nabi, huwa ya Nabi alaihi ngitasai kubur, ingat kubur mas semua kuburan. Wa ma'adalika sartane mengkono tingkah, sartane mengkono lam yasbut itu. Walaupun Nabi hanya sholat pernah sekali di kubur seseorang, tidak semua kuburan Nabi sholat. Tapi Pak Inal jumhur mengkosan jumhur akai ulama itu yakununa dawu sahabat jumhur dawake masyru'iyata sholati ing den syari'ata kene sholat ba'da dafni sausé dikubur. Nyatanya Nabi sholat setelah dikubur itu boleh disyariatkan. Artinya boleh dijalankan siapapun. Iman kedua wong fatat hu kang pot ingman, pot ketelanjur, tidak ada kesempatan ing wong apa sholat nyolati. Entah itu setelah dikubur itu entah bentuknya di masjid jenenge sholat gaib jarak jauh, atau di tempat itu seperti tadi, tempat itu di kuburannya itu tidak apa-apa. Wal masalah itu masalah itu mimma bahijil usuli salah saking berapa pembahasan usul. Wala annahunya saat menikah kelakuan berkaitan juga dengan usul fikih. Wala annahunya saat menikah kelakuan itu kot sohah atau menus nyohehati membenarkan sob astiqotu berapa wong kang tenan dipercaya. Astiqotu berapa wong kang sikot wong kang tenan dipercaya. Al-qawla benerake al-qawla dawuh bita'addudil qissati kelawan wilangane cerita, maksudnya berbidang beberapa atau banyaknya kisah. Jadi tentang masalah meletakkan pelpa kurma itu tidak hanya Buraidah saja, ternyata tadi Abi Barzah juga menjalankan hal yang sama. Bita'at jujur kisah teklan wawilangan kisah berarti berbilang atau saat jujur lebih dari satu berbilangnya kisah tentang
meletakkan jaridah. Wasubu dia tetap kisah tetap ghaira maratin kale ora mung sepisan, ora mung saambalan, tidak hanya sekali. Anu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hujjata mongkorana hujjah ini wujud, tidak ada argumentasi yang dibenarkan. La hujjata bima indal perkara ikhtaju kang gawe hujjah sapa muqtaridun wong kang nolak. Ikhtaju kang gawe hujjah sapa muqtaridun wong kang nolak bi kan. Tidak ada alasan bagi mereka yang menolak terhadap hal tersebut.